Selamat datang di video seri Knowledge Management, Manajemen Pengetahuan. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, jangan lupa dipijit tombol like dan subscribe-nya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai knowledge sharing and transfer. Dalam bahasa Indonesia, ini disebut sebagai berbagi dan transfer pengetahuan. Tentunya ada banyak aspek dalam knowledge management, baik itu aspek teknis, teknologi, maupun manajemennya sendiri. Berbagi dan transfer pengetahuan merupakan aspek sosial dari manajemen pengetahuan. Mari kita bahas lebih lanjut. Berbagi pengetahuan adalah cara mendasar bagi sebuah organisasi untuk mendapatkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Karena memori individu terbatas, pengetahuan harus ditanam atau embedded dalam bentuk yang permanen. Misalnya dalam bentuk dokumen maupun audiovisual. Ada satu ungkapan yang menyatakan create networks, not hierarchies. Ciptakan jejaring, bukan hierarki. Karena jejaring akan dapat memfasilitasi pertukaran dan transfer pengetahuan. Knowledge sharing adalah proses berbagi, memindahkan, menyebarkan dan bertukar pengetahuan, baik eksplisit maupun tacit, melalui interaksi sosial untuk implementasi yang lebih baik dan menciptakan pengetahuan yang baru. Ada 3 elemen dalam knowledge sharing yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu community of practice, kemudian social network analysis, dan knowledge sharing community. Komunitas praktis atau community of practice adalah komunitas atau kelompok orang dalam organisasi dengan minat, kepentingan, profesi, dan perhatian yang sama terhadap sesuatu, di mana mereka berinteraksi, berbagi, dan belajar untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa karakteristik dari community of practice. Yang pertama yaitu common goal atau tujuan yang sama, di mana dalam suatu komunitas telah ditetapkan suatu minat tertentu. Minat ini menjadi suatu alasan untuk mereka bisa bergabung bersama-sama. Kemudian ada mutual engagement atau saling mengikat, yaitu karakteristik saling mengikat dan saling menguntungkan antara satu anggota dengan anggota lainnya. Dan yang terakhir adanya suatu sharing atau virtual workspace yang memungkinkan para anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Setidaknya ada 4 tipe dari community of practices. Yang pertama disebut sebagai helping communities atau komunitas penolong, yang berfokus untuk memberikan bantuan, bekerja sama saling membantu antara rekan komunitasnya untuk memecahkan suatu masalah. Ada juga best practices communities, yaitu komunitas praktik terbaik, yang berfokus untuk mengembangkan suatu profesi terkait prosedur, sertifikasi, sosialisasi praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh para pegiatnya. Kemudian ada knowledge stewarding community, komunitas pelayan pengetahuan, yang berfokus pada menyebarkan dan meningkatkan pengetahuan eksplisit serta mendistribusikan pengetahuan yang ada untuk digunakan sehari-hari. Yang terakhir adalah suatu innovation communities atau komunitas inovasi yang berfokus untuk mengembangkan pengetahuan tacit, membantu mengembangkan gagasan dan melahirkan inovasi-inovasi. Tentunya setiap individu dalam komunitas praktik memiliki peran sendiri-sendiri. Diawali dengan visitor. Mungkin ketika rekan-rekan pertama kali join suatu kelompok Facebook, atau kelompok gaming, atau kelompok apapun itu, pertama kali kita masuk sebagai visitor dulu. Baru kemudian kita menjadi anggota baru yang disebut sebagai novice. Kadangkala kita diberikan badge sebagai new member. Jika kita sudah secara reguler mengunjungi game itu, atau platform itu, atau apapun itu, kita dianggap sebagai regular members. Ini sama juga dengan community of practice. Kemudian kita bisa naik terus jadi fasilitator, kemudian menjadi leader. Dan ketika kita sudah dalam tanda kutip dihormati atau dituakan, kita bisa menjadi elders. Elders ini mungkin dia tidak secara langsung memanage atau menjadi leader, tapi dia menjadi yang diminta pertimbangan atau penasehat. Selain COP, social network analysis atau analisis jejaring sosial juga penting. Ini merupakan upaya memetakan dan mengukur hubungan-hubungan dan flow dari knowledge processing yang ada dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam pola-pola interaksi yang ada dalam organisasi tersebut.
Ada kalanya, kita bisa menemukan dalam organisasi terdapat hidden experts atau para ahli-ahli yang dalam tanda kutip tersembunyi. Pengetahuan yang ada dalam hidden expert ini kemudian kita perlu kembangkan, kita perlu capture, dan kemudian kita bisa transformasi dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit sehingga ini dapat digunakan di seluruh organisasi. Ada kalanya, analisis ini juga dilakukan untuk melihat di mana informasi dalam suatu organisasi itu terjadi bottleneck, di mana di suatu tempat ada overload informasi, sedangkan di tempat lain kekurangan informasi, itu sangat penting untuk diketahui. Ada 7 langkah dalam melakukan social network analysis. Yang pertama, mengidentifikasi jejaring dari orang-orang yang akan kita analisis. Kemudian, kita harus menjelaskan apa tujuan dan kita juga memformulasi pertanyaan-pertanyaan sebelum kita mendesain kuesioner yang kita akan pakai. Barulah kemudian kita melakukan survei dan mengidentifikasi hubungan-hubungan yang terbentuk dan juga bagaimana pengetahuan itu flow dalam suatu organisasi, mengalir dalam suatu organisasi. Hasilnya kemudian kita bisa visualisasi dalam suatu peta jejaring organisasi. Kemudian kita bisa menganalisis di bagian-bagian mana ada problem dan di bagian-bagian mana ada kesempatan dan peluang. Dan yang terakhir kita mendesain dan mengimplementasikan suatu aksi untuk perubahan. Dalam menerapkan knowledge sharing, tentunya ada faktor-faktor penunjang. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi bersifat memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk knowledge sharing. Yang kedua adalah budaya organisasi. Ditekankan di sini, organisasi yang baik adalah learning organization, organisasi yang belajar, membangun budaya, sharing of knowledge, dan transfer of knowledge. Kemudian dilanjutkan dengan adanya dukungan dari manajemen, berupa struktur dan sumber daya manusia untuk menangani manajemen pengetahuan, serta menangani knowledge sharing. Dan yang terakhir, adanya proses transfer atau berbagi pengetahuan dalam berbagai aspek dalam organisasi kita. Knowledge transfer atau transfer pengetahuan didefinisikan sebagai suatu kegiatan memindahkan pengetahuan, baik pengetahuan eksplisit maupun tacit, antara penerima dan sumber pengetahuan. Setidaknya ada 4 tahapan dalam knowledge transfer. Tahap pertama adalah inisiasi, di mana mulai ada keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan. Diikuti dengan tahap implementasi, di mana transfer pengetahuan mulai dilaksanakan dan mulai diterapkan. Kemudian ada tahap tanjakan atau incline atau ramp up. Di sini knowledge transfer mulai diterapkan secara masif dalam organisasi. Dan tahapan terakhir adalah integrasi. Tahapan ini ditandai dengan telah dilakukannya implementasi knowledge transfer dengan efektif dan hasil yang memuaskan. Pada akhirnya, untuk mencapai kesuksesan, sebuah organisasi harus menjadi suatu komunitas pembelajar. In order to be successful, an organization must become a learning community. Just like what we have here through YouTube. Sama seperti yang kita punya melalui YouTube. Saling menginspirasi, tetap terinspirasi. Have a great day, you guys.